Ini mungkin Reja aja deh yang sebutin pemain-pemain yang bakal main di AFC 2022 nih siapa aja? Di AFC 2022 kan, berarti Betul, di sebelah kanan. penjaga gawang itu kan ada tentunya Nizar dan juga Nazil. Ini kita bahas per posisi berarti coach atau bebas. Sebutin dulu aja ya. Ya, Biar sebutin semuanya dulu. nanti baru kita bahas. Terus outfield player ada Rio, kemudian Rizky Xavier, ada Ardian Syahnur, Dewa Rizky, Firman Adriansyah, Reza Gunawan, Wendy Brian Ik, M. Iqbal, Rian Dwi Renaldi, Samuel Eko, Fajrian, dan Sauki Saud. Ini 14 nama yang sudah dipanggil. Yang dicoret terakhir ada 4 ya, berarti yang dicoret ada Marvin, Rizky Hana Sikil, kemudian Ardian Syahruntu Boy, dan juga Evan Somilena. Ini sebelum kita bahas 14 nama, mungkin enaknya sih kita bahas 4 pemain yang terakhir dicoret dulu sih. Menurut Bang Raka dulu deh. Ini kan kalau kita lihat di paketan ini udah jelas ya. Evan, terus Runtu Boy ini paket 1, paket 2. Kalau Sikil ya mungkin kalah bersaing ya. Cuman Marvin, Runtu Boy, dan juga Evan ini sejauh mana bakal berefek kehilangannya di Piala Asia? Ya kalau gue mungkin nggak apa-apa Sikil gue bahas ya. Sikil punya satu kelebihan yaitu bisa main jadi outfield player, dalam artian mungkin kalau diadu sama kiper timnas yang sekarang, salah satu yang punya skill set untuk bisa ngeplay itu ya Rizky Hana gitu ya. Jadi dia suka maju dan lain-lain gitu. Jadi itu yang mungkin yang dicari Coach Hasyim Tjadeh gitu. Karena dari segi save dan lain-lain mungkin bisa dibilang Rizky Hana hampir sama lah dengan kiper-kiper liga yang lain. Tapi keahlian dia untuk maju itu mungkin yang dilihat sama Coach Hasyim Tjadeh. Cuman keahliannya dia belum cukup lah untuk membuat dia bertahan di timnas gitu. Itu yang pertama. Karena saingan dia adalah Nazil yang baru aja jadi best player di AFF, best keeper di AFF kemarin gitu, di AFF Futsal Club. Nah, untuk 3 pemain kalau gue ngelihat dari data yang udah gue buat sedikit, bukan data ya, kayak line up yang udah gue buat di sini, sebenarnya ada kehilangan paling besar ya bisa dibilang sama-sama aja gitu. Kenapa? Karena bisa dibilang kalau lu ngelihat dua kompetisi terakhir bahwa paket 2 yang diisi oleh Rio, Marvin, Rutuboy, dan Sauki yang bermain tanpa pivot, di mana Sauki yang akhirnya diplot untuk jadi pivot ini yang kadang memecah kebuntuan, terutama di tim-tim yang bisa dibilang tim yang kayak model-model Thailand gitu. Sementara untuk Evan sendiri memang bisa dibilang sudah menjadi momok untuk tim lawan karena sudah sering banget dilihat sama mungkin tim scoutingnya atau segala macam bahwa Evan punya power yang cukup untuk bermain di kejuaraan Asia gitu. Karena di Asia Tenggara sendiri Evan bisa dibilang sangat merepotkan bahkan melawan Thailand gitu. Jadi mungkin kehadiran Evan di AFC sangat membantu, tapi mungkin sudah bisa diredam juga gitu. Cuman gue sangat kehilangan justru ada pada di Marvin dan juga Runtu Boy, di mana paket 2 ini kalau kalian ngelihat sedikit highlight yang sebelumnya di 2 kompetisi sebelumnya, di paket 2 ini memang sudah padu banget, terutama di Rio, Marvin, Runtu Boy, dan Sauki itu mempunyai play yang memang bisa dibilang unik lah dan nggak terbaca, karena memang Sauki sendiri yang memang aslinya ala atau flank itu bisa membuat gerakan-gerakan yang memang tidak terbaca oleh lawan gitu. Jadi maksud gue adalah kehilangan paling besar ada di paket 2 dan Coach Hasyim Tjadeh mesti cari pengganti atau solusi yang mungkin bisa menggantikan posisi Runtu Boy dan Marvin untuk bermain bersama Rio dan Sauki gitu aja. Menarik. Kalau menurut Bang Raka nih yang paling kehilangan sosok seorang Marvin dan Sauki di paketan kedua. Tapi bagaimana dengan Evan Somilena nih Coach? Kan kalau kita lihat sebenarnya kalau kemarin di MNC Cup ya, di setiap paketannya tuh si Coach Hasyim Tjadeh selalu memainkan seorang pivot gitu. Nah, tapi ini sekarang justru kehilangan pivot utamanya Coach. Ya kalau gue bilang sih ya, ini kita bicara kualitas Evan. Gue bilang kayaknya memang untuk level Asia Tenggara, untuk posisi pivot kayaknya Evan sama Saman Musa ya yang terbaik di Asia Tenggara saat ini kalau menurut gue ya. Kalau kita bicara Asia Tenggara. Tapi gue juga kalau faktor teknis ya, Evan dianugerahi dengan bakat besar, fisik bagus, agak beda dengan pivot-pivot yang dimiliki Indonesia yang lain. Tapi gue melihatnya sih gini ya, kalau bicara kehilangan Evan itu ada faktor X lain gitu. Kita tahu bahwa Evan tuh kadang jadi pisau sisi dua pisau yang menurut gue
bisa ngebunuh lawan, bisa juga ngebunuh di kita sendiri. Dalam hal apa? Dalam hal ya emosionalnya. Kita tahu terakhir kali dia mengacungkan jari tengah itu belum ada hukumannya tuh sampai sekarang. Nah kan kemarin gue ngobrol itu hukumannya tuh belum ditetapkan tuh. Itu yang menjadi pertimbangan juga tuh gitu. Gue ngobrol sama salah satu orang yang ya kerja sama timnas lah kayak gitu. Nah, gue melihatnya kayak gini. Kalau bicara kehilangan Evan, secara kualitas iya. Tapi gue tuh kayak sama Hasim Zadi tuh kayak gini. Ini Hasim Zadi ini kayak dia dikasih pemain kan di AFF kan, dikasih pemain. Walaupun staf pelatih Adil Lesmana bilang ke gue bahwa kita report ke Hasim Zade, tapi kan dia nggak ngeliat secara langsung. Timbullah di SEA Games menciptakan hal-hal baru lah kayak Sauki yang diplot jadi pivot, lalu juga sekarang juga Fajrian tuh bahkan gue ngobrol sama Hami itu bilang gue kalau misalnya gue jadi pelatih timnas Fajrian tuh gue ambil. Itu salah satu pemain yang emang menarik sebetulnya menurut gue. Gue kan tahu Fajrian tuh dari dia bela FKM ya, Pusat Kota Metro, di mana dia tahun berikutnya pindah ke BTS yang menurut gue blunder buat dia. BTS emang klub besar, tapi nggak cukup ngasih jam terbang, ngasih duit besar mungkin iya. Tapi kan di satu sisi pemain sekelas Fajrian yang dibutuhkan tuh bukan duit gede, tapi bagaimana establishnya dulu di positioning yang memang cukup buat ada di level timnas. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Nah ini kalau bicara Evan, kehilangan Evan, buat gue pribadi, gue suka dengan cara main Evan. Tapi Evan bukan berarti tidak tergantikan menurut gue. Gue justru khawatir Marvin. Tadi ini menarik sih, gue nggak tahu. Gue tuh tadi sempat WhatsApp-an sama Bang Adil Lesmana untuk konfirmasi bahwasanya apa betul Marvin itu udah cedera, tapi tetap dipanggil. Hari pertama, kedua, ketiga dia nggak ngapa-ngapain. Artinya cuma pengobatan aja di timnas. Lalu udah mulai enakan, tapi harus membela Indonesia di MNC Cup, which is akhirnya cederanya kambuh lagi di situ. Tapi memang Marvin, yang gilanya lagi, gue habis konten, gue ke My Futsal ketemu Marvin. Gue konfirmasi ke Marvin, Vin apa betul gitu dari sumber gue gini segala macam, bener bang gitu. Gue konfirmasi juga ke Bang Ade, tapi nggak deep, nggak dalam karena dia lagi transit di Singapura, jadi agak-agak repot. Cuma dia mengiyakan kalau pemain tersebut udah cedera pada saat dipanggil, jadi cedera dari liga. Nah ini kan gini ya, bukan, kalau gue sih bicara teknis, gue rasa semua bisa ngelihat lah apa yang dilakukan Hasim Zade. Tapi bicara non teknis menurut gue gini, seharusnya hal-hal seperti ini mendingan nyoba aja pemain-pemain baru. Kabarnya kan AFC sekarang kan bukan tiket menuju Piala Dunia kan, benar kan? Bukan, aman. Ya, artinya gini. Sebenarnya kan yang kita idam-idamkan kan masuk Piala Dunia, benar nggak sih? Betul. Kita nggak mimpi juara Piala Asia. Maksud gue, ya lu tahu diri gitu loh. Lu masuk 4 besar aja tuh udah gila banget, udah top banget lah, udah gitu. Lu bisa juara tuh kayak juara Piala Asia tuh kayak tim nasional sepak bola kita lolos ke Piala Dunia juga gitu. Kayak gue melihat walaupun kita punya peluang tapi kan kecil. Nah, gue melihatnya secara general aja. Gue suka dengan tadi Raka bilang terkait dengan paketan yang dua tadi ya, paketan yang unik gitu. Ya memang gitu, tapi ingat itu level Asia Tenggara yang menurut gua saingan kita itu cuma udah di Thailand doang. Dan memang kalau yang Thailand takutin adalah setahu gue ya, kalau gue ngobrol sama Hami tuh, dan yang ditakutin dari Indonesia adalah skillnya, tapi jika mereka bisa bermain dengan tactical. Karena selama ini yang dilakukan Indonesia dari tahun ke tahun sebelum di era Kensuke itu main dengan skill individu, tidak dengan tactical. Indonesia kuat secara tactical team pada saat Kensuke, dan itu diamini oleh Hami. Jadi buat gue sih kehilangan terbesar tuh di Marvin. Kenapa gue bilang Marvin ini lu mau main sebagai defender, misalnya nanti lawan pakai power play dengan tingginya segala macam, ditambah lagi kita tahu Marvin itu adalah orang Papua yang sudah Jawa sekali, artinya emosinya bisa teredam. Jadi kan kalau misalnya pemain Papua yang notabene ya, gue banyak pegang tim Papua lah ya, artinya gue tahu bagaimana karakter mereka. Tapi kalau mereka yang
udah lama apalagi Marvin di Jakarta lama banget. Itu Marvin jauh lebih sabar dan bisa menenangkan teman-teman Papua lain. Gue lihat Evan hormat banget sama dia, Runtuh Boy hormat banget sama dia karena emang sebagai senior. Dan itu kehilangan besar lah buat gue. Gue juga nggak ngerti kenapa dipaksain karena di partai final, bukan partai final, pertandingan terakhir lawan Thammasat tuh ternyata Marvin main. Gue lihat di line up tuh. Iya, yang terakhir tuh lawan Thammasat yang diistirahatin itu cuman Anca, cuman Ardian Syahnur. Sisanya itu benar-benar full kayak di game pertama lawan Korea Selatan. Dan menurut gue emang ini jadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh Indonesia gitu, harus bisa melakukan atau membuat skala prioritas. Karena kalau gue lihat sebenarnya jadinya justru kayak kebalik gitu ya. Mungkin di MNC Cup kita benar-benar full team, terus kayak BTS tuh di AFF Futsal Cup juga benar-benar full team. Jangan sampai nanti justru anti klimaks di Piala Asia. Meskipun gue rasa keputusan untuk kemudian tidak membawa pemain-pemain yang cedera ini juga cukup bijak gitu, karena sekali lagi kita punya tujuan yang lebih grande yaitu pada Piala Asia 2024, dan memang memberikan jam terbang untuk banyak pemain baru juga jadi sesuatu yang sangat positif untuk 2024, meskipun jangan sampai orang-orang malah bilangnya Piala Asia ini tidak penting juga gitu, karena Piala Asia ini penting untuk seeding nanti kita di Piala Asia 2024, karena seperti kita tahu futsal ini tidak ada ranking resmi dari FIFA, sehingga kemudian untuk menentukan seed di 2024 itu berdasarkan performa kita di Piala Asia 2022. Dan menurut gue untuk bisa masuk, ya at least kita harus bisa masuk di 8 besar, karena kalau kita masuk nanti di pot 1 atau pot 2 itu tentu akan jadi sesuatu yang lebih baik lagi untuk di Piala Asia 2024. Nggak dapat grup neraka lah. Selain pemain-pemain yang udah disebutin Bang Raka nih, gue tambahan lagi aja, sorry gue potong. Apa Coach? Tadi lo bilang bijaksana ya untuk tidak membawa pemain-pemain cedera. Tapi ya mungkin kan karena ini mau ditaruh di YouTube Raka juga ya kan. Mungkin lebih bijaksana lagi kalau nggak memainkan pemain yang cedera di MNC Cup, kalau menurut gue sih gitu. Itu akan lebih bijaksana karena menurut gue lu gini lah, bicara MNC Cup apa sih urgensinya gitu. Kalau urgensinya mau juara, ya lu jangan jangan tanggung-tanggung, soalnya pemain BTS tuh pertahanin. Tapi kalau misalnya hitungannya mau sebagai ajang uji coba buat pemain-pemain baru kayak Singgi, pemain-pemain yang dicoret kemarin, menurut gua lu nggak perlu seurgensi itu sampai akhirnya mengorbankan hal yang utama, yang grande tadi gua bilang. Iya, dan justru juga mengorbankan itu Singgi, Pipo, Pandega dan lain-lain itu kan cuma main 1 kali lawan Selangor itu kan. Betul. Tapi selain kehilangan pemain ini kan juga kita sebenarnya sudah kehilangan Al-Bagir nih, Bang Raka. Menurut lu ini apakah justru lebih besar lagi kehilangannya? Karena kan kiper itu sangat penting untuk Indonesia, karena kita lihat di AFF sama SEA Games itu kan Al-Bagir gila banget performanya. Iya. Ya kalau gue ngeliat gini ya, kehilangan Al-Bagir tuh menjadi dilematis buat gue, karena ya mungkin udah dengar-dengar di media lah bahwa Al-Bagir cedera, dan cederanya bukan karena momen, tapi karena memang sepanjang liga dia mendapat beberapa kali cedera ringan yang mungkin akhirnya menjadi snowballing lah gitu ya. Akhirnya dia mendapat cedera besar yang dia diterima di timnas. Tapi kan itu kan balik ke pilihan player bahwa dia mau sampai coba dulu aja lah, gue titik terakhir gue paksa Black Steel untuk jadi juara gitu, meskipun hasilnya runner up. Itu pilihan dari Bagir dan manajemen Black Steel gitu untuk tidak mengisyaratkan Bagir ketika pertama kali terima cedera ringan mungkin ya gitu. Nah, kalau bahas di timnasnya, sebenarnya Al-Bagir dan level-level timnas kiper kita yang lain ya, kayak Nizar, Nazil, gue bisa sebut Bang Ican lah, Iksan Radian, terus Habibi mungkin yang bekas kiper timnas U20. Semenjak AFF kemarin dan SEA Games kemarin, Bagir agak 1 langkah atau 1 tingkat di atas mereka gitu. Kenapa? Karena Bagir satu punya postur yang memang dibutuhkan untuk secara psikologi untuk kiper-kiper yang bertanding di Asia Tenggara bahkan Asia. Kedua, Bagir punya ketenangan yang nggak punya di kiper-kiper lain, yang memberikan ketenangan kepada teman-temannya bahwa lu nyerang aja, kalau misalnya emang kalah orang, defense dan lain-lain, gue bisa backup gitu. Dan itu beberapa kali ditunjukkan ketika lawan Thailand di AFF maupun di SEA Games. Berapa belas kali bahkan Bagir melakukan penyelamatan gitu. Jadi ini PR-nya buat ya Bang Alex ya terutama gitu sebagai kiper timnas, melihat siapa yang akan lebih tepat di antara Nizar dan Nazil yang at least memiliki kualitas atau performa mendekati Al-Bagir gitu. Karena Nizar sendiri di liga performanya bersama Kancil gue bilang nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi Nizar punya mungkin kelebihan-kelebihan yang memang
tidak dipunya kiper-kiper yang lain atau yang pesaing terakhirnya itu Rizky Hana gitu, bahwa mungkin punya pertimbangan sendiri lah Bang Alex dan Coach Acem gitu. Cuman gue ngelihatnya menyoroti Nazil gitu. Nazil beberapa kali underperform selama di liga, dan musim ini dia membuktikan bahwa gue masih layak untuk berada di timnas. Bahkan momen terbaiknya adalah di AFF kemarin, dia best keeper, dan sempat yang momen dia, menurut gue momen emasnya dia ketika dia dribble counter attack, dia pernah kepleset di Jogja. Kemarin dia buktikan dribblenya berhasil jadi gol gitu kan. Jadi menurut gue pertimbangan untuk jadi kiper nomor 1 timnas CFC nanti, siapapun yang main gue udah nggak ada keraguan, karena dua-duanya menurut gue punya kualitas yang sama. Cuma kalau lu tanya kehilangan Bagir ya jelas, karena kualitas yang dimiliki Nizar dan Nazil belum sampai Bagir, memberikan ketenangannya belum sampai Bagir. Itu aja sih. Cuman ya kita percayakan aja, semoga Nizar dan Nazil bisa mengejar ketertinggalan mereka untuk bisa selevel sama Al Bagir gitu. Menurut lu Coach, siapa nih yang bakal jadi kiper utama buat menggantikan seorang Al Bagir? Gue flashback dikit lah ya, masa Iksan jadi kiper utama dan Bagir atau Nizar menjadi kompatriot mereka, cuma kompatriot Iksan untuk sidekicknya Iksan lah gitu, artinya untuk backupnya Iksan. Jadi Adil Lesmana pernah ngomong gini, kalau buat mental Bagir tuh masih kurang saat itu di eranya waktu kita jadi tuan rumah di 18. AFF ya. Nah, waktu berselang terus, tapi memang jam terbang Bagir luar biasa, ditambah lagi juga ya, gue kalau ganteng kayak Bagir pasti percaya diri ya. Dengan kita semua pasti menginginkan muka kayak Bagir lah gitu. Tapi di satu sisi gue melihatnya gini, apa yang membedakan Bagir sebelumnya dengan yang sekarang? Pertama, dia mampu menjawab kepercayaan yang diberikan. Itu akhirnya numbuhin mentalnya dia. Dulu katanya lawan Thailand tuh udah gemeter duluan. Sebelum main pun udah gemeter duluan. Tapi sekarang, kenapa akhirnya kita bahas Nizar dan Nazil ini? Sebetulnya secara kualitas gue bilang sama. Tapi yang membedakan lah, Bagir sedang ada di peak performance-nya. Lagi penampilan terbaiknya. Jadi lu nggak akan melihat yang lain. Lu tuh kayak punya sepatu yang enak, terus lu passing enak, ngegolin mulu segala macam, tapi sepatu-sepatu yang lain tuh yang lu lihat cuma walaupun harganya sama, yang gue nggak tahu, mungkin Raka mau langsung ada endorse Ortus, mungkin gue nggak tahu, sepatu tapi gue sekali lagi gue ngelihat itu gitu. Kadang kan kita kan ya ada jaket yang emang kita nyaman, kita pakai itu mulu gitu ya. Sama Bagir pun seperti itu, dia lagi peak performance-nya gitu. Kita kehilangan dia di saat kita butuh sesuatu yang lebih besar lagi dan panggung yang lebih besar, which is AFC. Bagir udah sukses lah untuk menghalau Thailand, menghalau Vietnam di level Asia Tenggara. Itu bukan kelas Bagir lagi lah menurut gue lah. Walaupun masih sosok kita masih belum bisa menang juga lawan Thailand, tapi ya itu cuma tinggal nunggu waktu aja lah. Lu Thailand regenerasinya udah habis lah. Paling cuma si Perapat Kawai itu doang yang menurut gue yang bahaya, sama Osaman Musa udah. Yang lainnya mah rata-rata air aja gitu. Kalau di Indonesia juga paling main di Sadakata gitu kan. Gak bakal main di klub besar gitu. Jadi gue melihatnya itu sih. Buat gue Nizar atau Nazil. Nizar itu great stopper. Good reflex. Ya, dan dia sering banget tidak diunggulkan tapi dia justru jadi bagus. Kemarin tuh di Kancil gue setuju sama Raka. Mungkin karena dia diharapkan, jadi nggak seperti biasanya gitu. Tadinya kita never expect too much untuk seorang Nizar, dia mau main dimanapun. Tapi sekarang mau nggak mau kita harus expect too much ke Nizar. Lalu bicara Nazil ini ya sama kayak Evan tadi, dua sisi mata pisau. Gue pernah kerjasama sama Nazil sebagai pelatih, dia pemain ya di waktu itu Liga Amatir. Gue suka power play dan gue nggak perlu pemain lain untuk menggantikan. Dia kalau tadi Raka bilang Sikil punya kemampuan delivery ball-nya bagus segala macam, mungkin syuting keras, gue setuju. Tapi kalau bicara buat control ball, Nazil tuh lo mau main power play lo nggak perlu ganti siapa lagi. Itu mungkin yang akan menjadi pertimbangan. Tapi siapapun di gawang yang jaga gawang, gue percaya karena kualitasnya sama. Dan ini baru kali ini kayaknya kualitasnya sama. Kalau gue bilang, benar gak sih? Benar. Kalau gue merasa sih, maksud gini, kayak no issue. Kalau kemarin Nizar tampil, anjir, Bagir disimpan gitu.
Iya, Kalau karena gue sekarang kayaknya nggak ada. ya kayak AFF Bagir Iksan gitu. Ya emang Bagir lebih naik gitu. Sebelumnya Bagir Nizar ya. Nizar juga lagi di bawah gitu. Cuman yang inget yang di Vietnam, Iksan yang gila banget lawan Vietnam 0-0 tuh, yang emang Iksan lagi di atas Bagir gitu kan. Jadi kan kita udah emang jagoan Iksan saat itu gitu. Makanya gue bilang ya untuk saat ini gue nggak bisa bilang siapa yang bakal inti karena dua-duanya sama gitu. Dan Iya, gue juga setuju sih soal Nazil tadi, Coach. Nazil technically dia one of the best keeper lah di Indonesia. Cuman emang kalau menurut gue masalah di Nazil itu secara mental lah, dia nggak boleh rendah diri karena kemampuan dia bagus banget. Tapi dia juga jangan sampai terlalu percaya diri. Nah ini yang harus diatasi oleh Nazil. Selain itu juga pemain yang emosional juga Nazil harus bisa diatasi, karena pas gue waktu itu datang ke Surabaya tuh di momen yang pendekar lawan Bintang Timur Surabaya itu Nazil bahkan ributnya sama Thiago Bolinya, Coach. Thiago Bolinya tuh dimarahin karena nggak balik mundur, dan itu sempat marahan, dan untung bisa ditenangin. Jadi emang dua kiper ini menurut gua cukup rata dan akan seru siapa yang akan menjadi kiper utama. Tapi ada hal menarik lain yang juga seru menurut gua, Coach dan Bang Raka, adalah pemain-pemain debutan. Bukan debutan main timnas, tapi debutan turnamen mayor, yaitu ada Regun, kemudian si Fajrian tadi udah dibahas, dan juga Brian serta Rian. Ini tapi empat-empatnya bakal kepake karena kayaknya kita bakal punya 3. Ini kita boleh nyebut paketan nggak sih, Ja? Apakah nggak apa-apa lah kan, ada yang paketan marah nggak lagi dibilang paketan nggak- itu. Raka nggak sendiri apa-apa. orang yang ngomong paketan nggak sih, Kak? Gua iya, karena ya gue dengar lah bahwa ada beberapa mungkin coaches yang di futsal yang nggak suka bahasanya pakai paket atau tim gitu. Cuman kalau gue ya ini kan sebenarnya penyebutan aja bahwa paket ini ya paling sering ada di grassroots lah bahasanya. Jadi menurut gue ya itu masalah penyebutan aja, dan sekarang dimanapun kalian lihat pertandingan Eropa atau Asia memang rata-rata udah ganti 4 gitu. Jadi emang udah menjadi kultur juga. Bahkan di basket pun sekarang timnas basket kemarin udah ganti 5, bahkan 5. Jadi emang menurut gua udah menjadi satu kesatuan 4 itu tuh udah formula paling tepat. Kecuali kalian tarkam di yang waktu kotor ganti satu-satu tuh masih nggak apa-apa gitu. Mungkin Bang kita Raka bisa langsung prediksi aja Bang. Mungkin Ya kalau kita gua bareng-bareng lah. Mungkin paket 1, paket 2, paket 3 buat AFC. ini gue sekalian ngejelasin bagaimana kira possibility, mungkin nanti kita bisa bikin versi Bang Dozol gitu. Tapi kalau versi gua sebenarnya mungkin paket 1 ini yang akan paling kena rombak ya, karena posisi Evan di sini sangat vital gitu. Dan gua ngelihatnya posisi Evan itu menjadi paket 1 itu dia yang mengawalinya gitu, Evan dan Anca gitu. Jadi Rio, Ais dan Firman itu hanya mengikuti gitu. Nah sekarang menurut gua kemungkinan besar yang paket 1 akan dirubah, di mana yang akan main adalah paketan Cosmo, di mana Ais, Firman, flank kiri kaki kanannya. Nah di sini ada Regun. Nah ini yang menarik satu lagi gitu. Ada 2 opsi untuk Coach Hasyim Zade. Pertama, kalau kita ngelihat yang udah kan ada bahasan Coach Hasyim Zade mau main 4-0 tanpa pivot seperti seperti Cosmo main gitu ya, karena Bang Deha waktu itu maketin Ais, Firman, Regun, dan juga satu lagi kadang Dewa, kadang Afif Rizky, kadang Aang. Jadi tapi 3 pemain ini selalu main bareng gitu. Jadi tergantung satunya siapa gitu, karena pemain mereka banyak gitu. Nah cuman di MNC Cup kemarin Fajrian itu main bareng mereka gitu. Nah menurut gua Dewa yang akan dikorbankan, bahwa Fajrian yang akan masuk ke sini gitu. Ini versi gua ya gitu. Jadi Fajrian akan mengisi pos pivot utama timnas Indonesia besok gitu. Itu versi gua gitu. Dan gue dikit nambahin aja Bang, apa? Boleh. Dewa itu bisa dipecah. Kenapa? Karena memang kalau di Cosmo itu sebenarnya juga di paketan 4 pemain ini Dewa kadang masuk paket 1 atau paket 3, jarang masuk paket ini justru terakhir. Karena di paket ini justru Afif ya terakhir. Kalau enggak siapa satu lagi? Yang bocah-bocah juga Robi. Robi. Iya, Robi kadang. Hilman. Jadi emang core di paket 1-nya Cosmo itu kan si Fahri Reza Yamani, Faid Safe kan gitu. Kadang Zakaria masuk. Nah, Zakaria ini kadang diganti sama Dewa. Jadi emang masing-masing paket ada 3 pemain core-nya lah gitu. Gitu. Gua lanjut aja. Lanjut. Yang di paket 2
sebelumnya ada 2 penghuninya, Rio dan Sauki gitu. Nah, cuman kan ketersediaan pemainnya memang udah tipis ya gitu. Jadi kalau menurut gua, ini gua asumsi gua bahwa posisi menjadi akan memainkan 4 pemain BTS barengan sih. Karena kemarin di AFF itu Rio, Sauki dan Eko emang main bareng gitu. Dan sama Runtu Boy, tapi Sauki nggak main pivot karena pivotnya BTS ada 5 kan. Gitu, ditambah si Safei ada 5 gitu. Jadi ini kalau di paket 2-nya BTS kemarin kan paket 1-nya itu si Suni, Iqbal, Neguinho sama si Faid Safe kan. Paket 2-nya ini Iqbal diganti Runtu Boy gitu. Jadi menurut gua mereka udah punya satu skema yang emang bisa dibilang udah cukup, mungkin bisa dibilang chemistry-nya udah mendingan, lebih ada advantage chemistry lah bagi mereka, bahwa mereka udah sering main bareng. Dan pos Iqbal diisi pos Runtu Boy diisi sama Iqbal menurutku bukan hal sulit. Kenapa? Karena sama-sama kaki kiri, sama-sama flank, beda tipe aja mungkin. Malah kehadiran Iqbal bisa bikin Rio lebih aman karena tipikal 3 pemain attacking-nya bisa diisi sama Iqbal untuk posisi defense ketika transisi gitu. Iqbal akan mengisi gitu. Dan sisanya akan pakai 3 menurut gua yang mungkin akan jarang main, dalam artian dikocok seperti yang sebelumnya kan, Suni, Dewa, Iqbal, Ganyong ini hanya main bareng ketika lawan Kamboja, lawan Myanmar ya kalau nggak salah. Nah, tapi ketika lawan Thailand dan lawan Malaysia pakai 3 ini jarang main. Mungkin Iqbal yang mengisi ke tengah atau cuman Dewa yang mengisi ke tengah gitu. Tapi jarang main. Nah, gue merasa karena semua match AFC penting, gue rasa paket 1 dan paket 2 yang akan main, sementara paket 3 hanya mengisi aja. Kurang lebih kayak gitu. Atau mungkin Anca bisa masuk ke sini karena pernah main di Black Steel bareng. Sementara Iqbal yang masuk di paket terakhir untuk persiapan defense. Gue menurut gue seperti itu gitu. Soalnya kalau ada Evan, posisi yang kemarin itu sebenarnya cuman posisi paketan yang udah fix di MNC Cup itu malah lebih enak, ada Anca, Dewa dan Brian Ik, dan di sininya Evan gitu. Dan menurut gue itu bakalan tadinya gue pikir paket 1 timnas, karena Evan keluar. Jadi menurut gue posisi paket mereka ini yang bertiga ini dipindahin ke belakang karena mereka nggak punya pivot, kecuali mereka mau diisi pivot di sini, kita nggak tahu ya karena gue nggak nonton latihannya gitu. Tapi ini asumsi gue doang bahwa kita sudah punya paketan yang gue lihat ini di MNC Cup, sementara ini paketan BTS, sisanya mengisi gitu. Atau paketan MNC Cup yang sebelah sini paket 3 diisi pivot gitu. Ini gue masih asumsi doang, gue nggak tahu. Cuman gue rasa nggak akan beda jauh dari ini paketannya gitu sih, kalau dari gue. Kalau menurut lu coach gimana coach? Udah setuju? Ya, kalau gue bilang ada 2 kekuatan di BTS dan Cosmo ini di sini kalau gue bilang. Jadi gue ngelihat Ais, Firman, Regun dan Dewa justru akan dimainkan bersama. Kenapa? Karena gimana juga gue melihat, kalau misalnya gue jadi Hasim Zadeh, gue tuh tinggal mempertajam aja apa yang sudah mereka lakukan di liga. Terus di satu sisi sebenarnya Rio, Iqbal, Sauki, Eko buat gue ya ini sebetulnya bisa dibilang ya balik lagi ke zamannya Vic Herman gitu kan, yang emang pemain-pemain ini udah bersama udah lama. Mungkin nggak ada Iqbal aja sih, tapi kita bicara bagaimana Sauki dan Rio juga bermain di bareng-bareng di AFF dan juga SEA Games gitu kan, dalam satu grup gitu. Nah itu gue melihatnya. Tapi yang menarik justru di paket 3. Kenapa gue bilang ini kan ada 3 pemain baru debutan, tapi misalnya dilingin sama Anca. Gue malah gini, kalau menurut gue ini bisa bikin 3 tim sih yang memang akan digunakan. Tapi sekali lagi, kalau lu dalam sebuah tim nih ya, lu punya 3 tim, itu pasti ada satu yang nggak jalan. Iya, paket terakhir kan biasanya. Itu bisa paket terakhir sama paket kedua aja. Maksudnya yang secara sistem tuh nggak bisa nembus lawan gitu ya Bang ya? Iya. Jadi buat gua kita cuma tersisa 2 pivot, which is Fajrian dan Samuel Eto'o. Jadi sambil nggak apa-apa ya, sambil anak gue. Yeah. Jadi gue melihatnya jadi si Fajrian dan Samuel Eto'o ini akan digunakan sesuai dengan posisinya, tidak akan merubah posisi Sauki. Kenapa? Karena punya paketan Cosmo yang tanpa pivot menurut gue gitu. Dan memang bisa dibilang walaupun pakai Afif sekalipun di paketannya si
Cosmo kalau main itu emang nggak main pakai pivot, mereka benar-benar fluid banget. Muter. Itu dia sih kalau gue. Tapi ini cuma sekedar ini ya, sama kayak tadi Raka juga bilang. Artinya kita berasumsi bahwasanya memang pemain-pemain ini, pemain-pemain ini udah mateng di klub, kenapa nggak dipertajam aja sekalian? Kalau buat gue sih itu Rio, Iqbal, Souki, Eko, gue rasa it means something juga lah. Tinggal bagaimana menguatkan Anca, Brian, Rian dan juga Fajrian. Belakangnya ada Rian semua ya. Iya, Ardian Kansa, Brian, Rian, Fajrian ya. Itu menarik ya. Gue kayaknya cocok logi gue. Tapi gue nambahin sedikit aja. Gue nambahin sedikit. Gue nambahin sedikit bahwa di paketan ini ya, kalau kita bicara main 2 paket, mungkin 3 pemain debutan ini yang mungkin kalau misalnya secara porsi main nanti main 2 paket akan berkurang ya gitu. Dan gue ngerasa Anca yang akan masuk ke paket 2 bisa juga menggantikan Iqbal, atau ke paket 1 juga bisa gitu. Jadi kita bisa lihat lah antara Anca atau Fajrian, mungkin Brian, Ik dan Rian yang kehilangan kompatriotnya gitu ya. Kehilangan gue bisa main sama siapa ya gitu. Jadi Ik sama Rian ini yang menurut gue akan menjadi sorotan buat kita lah, atau misalnya mungkin mereka bisa cuma nambah jam terbang aja gitu, karena Anca dan Fajrian yang menurut gue akan masuk. Jadi mungkin akan 10 pemain lah yang secara minute play itu akan banyak gitu. Itu aja sih Japar. Gue setuju sih. Kalau menurut gue gini sih coach, menurut gue Hasan Zadeh bakal mainin 2 paket tapi punya 3 game plan gitu. Jadi yang benar kayak kata Bang Raka, mungkin yang main nanti nggak akan semuanya, sekitar 10 pemain, ada 2 paket inti, tapi ada 3 game plan. Game plan-nya Black Steel itu kan dengan Anca, Brian, dan Rian kemarin juga udah main bareng ya, cuman kehilangan pivot. Mungkin di situ bisa diisi misalnya Sauki kehilangannya, atau game plan Cosmo dengan 4-0, karena pemain-pemain juga udah bisa semua, mungkin karena ini udah dimainin sejak era Kensuke gitu, bahkan Rio masuk ke sana bisa, Sauki masuk ke sana bisa, itu bisa jalan juga. Dan yang terakhir tentu game plan-nya BTS gitu, dengan Samuel Eko sebagai pivot yang juga sebenarnya bisa diganti sama Fajan yang tipe mainnya mirip-mirip juga kan coach. Nah, gue tambahan, ingat nggak waktu AFF 2021 saat Dewa Rizky jadi dia naik tingkat lah dari pemain U20 terus senior dicoba oleh sebelumnya. Jadi Dewa Rizky itu debut di AFF 2021 bukan senior? Iya Bang, kan ini event pertama nih setelah pandemi kan. Nah, lu lihat nggak bagaimana Dewa Rizky bisa menjawab? Artinya gini, sebenarnya gue pun nggak nyangka Dewa Rizky bakal tembus saat itu. Tapi gue melihatnya kemampuan adaptasi Dewa itu sangat baik. Bahkan dimainin ke dua paketan pun dia nggak ada masalah gitu. Ini yang gue menarik untuk gue lihat, apakah seorang Rian Dwi Renaldi mampu melakukan itu. Gue nggak tahu sih yang update sekarang bagaimana ya. Gue cuma ngeliat dia di TV segala macam. Cuma gue melihatnya ini anak berprogres, bertumbuh, gue bilang betul-betul yang punya etos yang lebih aja sih. Di saat halus bisa dibilang ada di bawah, iya, tapi dia bisa mencuri perhatian gitu. Tetap orang menilai dia tuh di sebuah mutiara yang memang ada di saat itu yang bukan di tempatnya gitu. Itu yang gue melihatnya dari situ sih. Tapi sekali lagi gue kenapa gue naruh ini semua pemain, karena gue melihat waktunya sebenarnya kita mepet ya. Yang walaupun ini mungkin pilihan Hasim Zadeh tidak seperti sebelumnya yang cuma bisa ngeliat dari video, walaupun memang katanya pilihannya dia juga gitu. Tapi sini benar-benar kan Hasim Zadeh lihat selama kompetisi. Jadi gue percaya sini akan sangat menarik melihat debutan ini. Gue yakin in work sih. Gue nambahin gini Bang, mungkin kalau Hasim Zadeh ya kayak dia akan melawan Iran kan. Kemarin sempat ada bahasan apakah maksudnya ya dalam artian kita tuh kalau mau masuk 4 besar pilihan kita 2 kan. Kalau Vietnam kalah lawan Jepang, kita akan nanti kita bahas di segmen 2 ya gitu. Jadi kalau kita mau masuk 4 besar itu secara logika, kalau Vietnam nggak bisa ngalahin Jepang kan kita ngalahin Iran di babak grup dan kita ketemu Vietnam, atau kita runner up sebagai di atas kertas lah gitu. Kita dikalahin Iran terus kita runner up, terus kita lawan Jepang di 8 besar gitu kan. Nah, menurut gua kehadiran Coach Kensuke di sana mungkin menjadi pertimbangan Coach Hasim Zadeh juga, bahwa
kalau terlalu banyak anak-anaknya yang bisa dibaca sama coach Kensuke mungkin ya 8 besar itu mungkin bisa jadi pertimbangan coach sendiri. Gue nggak tahu sih, cuman mungkin dengan adanya anak-anak buah yang baru, gue juga kalau jadi pelatih ngebawa pemain baru tuh pasti ada rasa pride ya. Benar gak sih Bang? Kayak wah gue bisa bawa pemain baru ini ke level yang lebih tinggi dan bisa dalam tanda kutip ya menghilangkan jejak-jejak pelatih sebelumnya, dalam artian coach Kensuke bahwa ya ini player pilihan gue dan ini emang tim yang gue bentuk gitu. Menarik memang, nanti kita bakal melihat ya bagaimana timnas Indonesia bermain di Piala Asia. Gue nggak akan ngebahas melaju sampai mana di segmen ini karena nanti bakal kita bahas lebih lengkap lagi bagaimana peluang Indonesia di Piala Asia Futsal 2022 dan bagaimana nanti Piala Asia ini akan berlangsung di segmen yang kedua.